Prosesi penyembelihan sapi kurban tidak selalu berjalan mulus, pemirsa. Tidak jarang, sapi-sapi terlepas dari ikatan dan berlarian hingga ke perumahan warga. Suasana di Kelurahan Jetis, Lamongan, Jawa Timur yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi riuh. Warga dan pengguna jalan kocar-kacir menyelamatkan diri ketika seekor sapi kurban tiba-tiba mengamuk di tengah jalan raya. Sapi jenis simental ini membuat jalur lalu lintas sempat tersendat. Sapi diduga stres bahkan hampir menyeruduk seorang warga. Ketika berupaya kabur, sapi jumbo itu juga hampir saja menerobos ke sebuah salon kecantikan. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, sapi akhirnya berhasil dijinakkan kembali oleh warga. Nah, kalau sapi yang satu ini berupaya untuk sembunyi di sebuah toserba. Namun warga Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berusaha menjinakkannya. Upaya mereka ternyata belum berhasil, sapi malah menuju ke tenda hajatan salah seorang warga. Dengan sabar, warga terus mengarahkan sapi kembali ke tempat awal. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Sapi yang mengamuk bisa ditenangkan kembali dan siap dikurbankan untuk warga sekitar. Dari Lamongan dan Pasuruan, Abdul Wahid Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Panitia Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan hari ini langsung menggelar pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selanjutnya, panitia akan membagikan daging hewan kurban kepada yang berhak. Pemotongan hewan kurban baik sapi maupun kambing di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan berlangsung sejak pagi atau usai dilaksanakannya sholat Idul Adha. Hewan-hewan kurban ini telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dilengkapi surat keterangan bebas penyakit. Di antara hewan kurban ini juga merupakan sumbangan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para tokoh yang berdomisili di sekitar wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya, daging hewan kurban akan disalurkan kepada yang berhak, baik langsung kepada masyarakat maupun yayasan. Selain itu, panitia kurban juga telah menyiapkan sistem pembuangan limbah dengan lubang berisi cairan pengurai agar tidak menimbulkan bau dan menjaga kebersihan area. Pemotongan hewan kurban di Masjid Cut Mutia tahun ini total ada 21 sapi dan 21 kambing. Yang menarik, disediakan juga cukur gratis bagi para pemilik kurban karena disunahkan untuk mencukur rambut setelah berkurban. Untuk pendistribusian hewan kurban, koordinator RT dan RW setempat akan datang dan mengambil sejumlah kantong daging sesuai dengan jumlah kakak. Dengan 21 sapi dan 21 kambing yang dipotong, ditargetkan ada 2.500 hingga 3.000 kantong sapi yang akan dibagikan. Sejumlah tokoh publik seperti Ibu Megawati juga berkorban di Masjid Cut Mutia ini. Tahun ini Masjid Cut Mutia berupaya untuk mengedukasi masyarakat seputar sunnah ketika berkurban, seperti menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung dan menyantap daging kurban. Usai berkurban, para pemilik kurban bisa cukur rambut gratis karena merupakan bagian dari sunnah. Ini lebih fokus kepada mengedukasikan sunnah Idul Adha yang utuh atau komprehensif lah ya, atau yang kafah. Jadi pertama, baik dari panitia kita anjurkan untuk ikut puasa Arafah atau puasa Zulhijjah gitu ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai sebelum Idul Adha. Yang kedua kan juga dilarang cukur, misalnya itu bagi yang para laki-laki seperti yang mau kurban. Terus yang kedua, tata cara kurban. Jadi nggak hanya sekedar kurban, kita tanya dulu persisnya yang berkurban nama siapa saja. Terus yang kedua, kita juga menyarankan kepada yang berkurban untuk datang menyaksikan, atau bahkan kita juga yang berkenan untuk motong sendiri kurbannya. Nah itu kita edukasi tadi. Jadi ada beberapa tadi yang udah baru aja tadi Mas Naja Uta baru potong gitu ya sendiri sapinya karena sunnahnya seperti itu. Dan juga ada sebagian daging yang kurbannya itu diambil untuk dimakan sama yang berkurban. Nah itu kita anjurkan. Nah oleh karenanya yang lainnya juga itu ialah potong rambut. Jadi karena ada salah satu sunnahnya itu ialah ya potong rambut lah kira-kira gitu ya. Setelah kita nggak potong semuanya, kita berikan potong rambut gratis di Masjid Mutia. Nah harapan kami bahwa masyarakat itu benar-benar bisa teredukasi bahwa Idul Kurban nggak hanya sekedar kurban, nonton sapi atau kambing, enggak. Tapi ada sunnahnya itu yang kita jalankan bareng-bareng. Ribuan warga saling dorong dan serobot antrean dalam pembagian kupon daging kurban di Masjid Simpang 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan warga yang ikut antre harus gigit jari karena tidak kebagian kupon.
Ribuan warga saling dorong saat pembagian kupon daging kurban di Masjid Simpang 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Warga di barisan belakang menyerobot ke barisan paling depan demi mendapatkan kupon. Pihak panitia sempat kewalahan menghalau warga yang sudah mengantri sejak subuh. Tahun ini, Masjid Simpang 5 Purwodadi membagikan sebanyak 1.200 kupon daging kurban untuk warga. Tadi subuh di sini. Oh, subuhan di sini? Iya. Subuh sudah di sini? Iya, sini udah selesai adzan subuh, saya sudah sampai sini. Oh, gitu. Ini ngantri kupon? Iya. Nggak ngantri di rumah juga? Nggak dapet, kan sedikit biasanya nggak sampai di rumah. Jauh dari masjid soalnya. Untuk tahun ini panitia bisa membagi kupon sejumlah 1.200 karena tahun ini panitia menyembelih sapi sejumlah 9 ekor dan kambing 14 ekor. Ada banyak warga yang nggak dapat bagian. Ya sementara ini kan sudah habis tadi, kan sudah pas. Jadi yang tidak kebagian lebih dari 1.200 ya sudah pergi mencari tempat yang lain. Masjid Simpang 5 Purwodadi menyembelih 9 ekor sapi, termasuk sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, serta 14 ekor kambing. Daging kurban rencananya akan dibagikan sore nanti. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, ribuan obor menerangi kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pawai obor juga dimeriahkan dengan sejumlah replika Ka'bah hingga Al-Quran berukuran besar hingga menarik perhatian warga di sepanjang jalan. Kilauan cahaya dari ribuan obor menerangi kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dalam rangka penyambutan Hari Raya Idul Adha. Pawai obor yang digelar kuartir ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Baamang ini memberikan hiburan tersendiri bagi ribuan penonton di sepanjang rute yang dilalui. Selain obor, peserta pawai juga membawa replika Ka'bah dan Al-Quran yang berukuran besar, replika unta, serta kreasi lainnya. Warga mengaku takjub menyaksikan pawai ribuan obor ini sekaligus senang mengikuti tradisi yang telah berlangsung selama 13 tahun. Pawai obor ini juga menjadi sarana penting untuk merekatkan tali silaturahmi antar warga dan menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya dan syiar agama. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Sebuah pawai digelar oleh ratusan siswa di Ponorogo, Jawa Timur. Para peserta membawa ragam ornamen unik yang menyemarakkan malam takbir. Ratusan siswa di Jalan Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo memiliki cara yang unik untuk menyambut Idul Adha. Mereka beramai-ramai membuat pawai keliling kampung dengan membawa ornamen unik. Mulai dari replika Ka'bah, Al-Quran raksasa, masjid, hingga hewan kurban menghiasi pawai dan membuat suasana semakin semarak. Meski lelah karena harus berjalan sejauh 5 km, namun mereka mengaku bahagia menyemarakan suasana malam takbir. Selain menjadi ajang berkreasi dan syiar, pawai ini sekaligus menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Puluhan mobil hias sebarakan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Uniknya, pawai takbiran tahun ini berhadiah uang tunai total 100 juta rupiah dan 2 ekor sapi kurban. Pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha di Palangkaraya, Kalimantan Tengah diramaikan puluhan mobil hias. Suasana semakin meriah dengan lantunan musik rebana dan ragam hiasan tradisional. Peserta bersemangat karena Pemprov Kalteng menyiapkan hadiah uang tunai total 100 juta rupiah dan 2 ekor sapi kurban untuk para pemenang. Para peserta juga menampilkan replika Al-Quran dan hewan kurban yang menarik perhatian warga. Oh iya, seru. Kemudian juga aktivitas mereka
organisasi masyarakat. Oh gitu ya. Jadi menghibur juga nih. Setiap malam Idul Adha, takbiran pasti nonton. Pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha diharapkan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi di tengah masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sarta Ainus melaporkan.